Hari ini saya akan khotbah tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dua buah roh di Galatia 5 ayat ke-23, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, saya mau bilang ini dulu. Buah roh tuh bukan tujuan hidup. Buah roh adalah tanda kedewasaan rohani seseorang. Orang tuh kalau dewasa secara rohani, otomatis buah roh itu ada dalam hidupnya. Nah, ternyata dalam Galatia 5 ayat 24-25, ya setelah buah roh ayat 22, 23, ayat 24, 25 bilang gini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, ternyata untuk bisa punya buah roh dalam hidup kita, yang pertama kita harus menyalibkan daging, hawa nafsu dan keinginan kita. Dan yang berikutnya kita mesti belajar hidup dipimpin roh. Nah, ada orang-orang yang mungkin berpikir, oh kalau kamu penuh Roh Kudus otomatis kamu punya buah roh. Enggak, ada prosesnya gitu. Kayak contoh, kamu pengen punya kesabaran, salah satu buah roh kesabaran. Kamu akan ngalamin di mana ada orang-orang yang bikin kamu nggak sabar. Ada orang-orang yang bikin kamu marah gitu. Nah, di situ kamu, kata firman Tuhan, belajar menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, harusnya biasanya kamu marah, tapi karena kamu tahu enggak, saya harus belajar sabar, kamu bisa menguasai diri. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saya mau bahas tentang buah roh penguasaan diri dulu. Titus 2 ayat ke-6, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Katakan menguasai diri dalam segala hal. Nah, kendala buat orang muda itu adalah emosinya labil, meledak-ledak, terus lebih mengikuti hawa nafsu daripada akal sehat. Iya apa ya? Ini gak boleh amin, karena kita harus tolak ini, ya kan? Nah, ada yang mungkin bilang, enggak tuh, yang tua juga sama emosi, papa saya begitu gitu kan ya, misalnya. Emosi labil, meledak-ledak. Kemudian makanya mudah dipengaruhi orang ya. Kemudian ngikutin hawa nafsu daripada akal sehat. Nah, makanya nasihat ini buat orang muda, belajar menguasai diri. Contoh, menguasai diri saat marah. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, biasanya nih kalau orang udah marah atau emosi, pasti ngomongnya tuh jorok, bener gak? Jangan pakai alasan lagi emosi, lagi marah, terus kita maki orang gitu, pakai perkataan kotor. Dasar kucing kamu, belalang kamu gitu kan ya. Jangan dong. Firman Tuhan katakan gini, Kolose 3 ayat 8, 3, 2, 1. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu nggak ada di situ. Nah, jangan pakai alasan, sorry gue lagi marah nih, terus ngomong jorok. Firman Tuhan katakan, jangan, buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, Mazmur 4 ayat 5, Raja Daud ngajarin kita begini. Kata Raja Daud, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini gimana sih ya? Marah suruh diem. Berkata-kata dalam hati, ngedumel coy, gitu kan. Nah, jadi kalau kita marah, kata firman Tuhan, boleh marah, tapi gak boleh berbuat dosa. Nah, kalau sampai kamu gak bisa menguasai emosimu, lalu kamu mulai maki orang, maki pembantu, temen gitu, pakai bahasa yang kotor, itu tuh dosa. Makanya kalau kamu gak mau buat dosa, Raja Daud ngajarin kita, tetaplah diam. Nah, kalau kamu ngomel, duduk di tempat tidur, ngoceh sendiri, hese, bla 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 bla, hah, gitu. Tapi diam, artinya gini, jangan semprot orang. Gini caranya, kalau kamu marah, kuasai diri, tekep mulutmu, dan kasih waktu buat kamu reda.
Karena perkataan yang kamu keluarkan saat kamu marah itu pasti menyakitkan. Dan kamu harus tahu bahwa kata-kata yang udah terlanjur dilepaskan itu gak bisa ditarik kembali. Hati yang luka, hati yang tersakiti itu sulit diobati. Jadi kalau kamu marah itu tahan lidahmu, taruh di langit-langit, nempel, diam, kasih waktu. Jangan WA orang saat kamu marah, udah pasti ngaco kata-katanya, pengalaman. Tahan, kasih waktu 1-2 jam sampai kamu reda, emosimu udah stabil. Tarik nafas, pikirin lagi cara ngomong yang enak gimana ya, yang gak nyakitin orang tapi orang ngerti dia salah. Nah, saya sering khotbah gini, kalau negur orang, tegur aja kesalahannya, gak usah menjatuhkan orangnya, gak usah merendahkan orangnya, gak perlu menyakiti pribadinya gitu loh. Jadi contoh gini, gak usah pakai kata-kata dasar blow on kamu gitu kan ya. Mungkin pakai dengan kata-kata yang lebih kasar biasanya kan, stupid gitu kan, ngomel. Jadi tapi kayak ngebodoh-bodohin orang, padahal gak usah gitu. Apalagi satu hari nanti kalian kerja, apalagi kamu punya pembantu di rumah. Misalnya gini, Mbak, kenapa baju saya luntur? Kan saya udah ngomong, kalau cuci baju putih itu jangan dicampur sama yang lain. Tolong deh lain kali jangan dicampur, kucek aja pakai tangan deh, daripada nggak pasti gitu kan, baju yang lain tuh ngelunturin. Dia kan suka asumsi kan, abis non saya pikir kan kalau yang luntur tuh hitam, nah kemarin tuh saya nyemplungin yang kuning sama hijau, saya pikir kan yang cuma merah hitam yang luntur, asumsi. Nah kamu kasih tahu baik-baik aja, Mbak, lain kali jangan. Saya kasih tahu, kalau dia pinter dia nggak jadi pembantu kamu. Kalau dia lebih pintar dari kamu, dia jadi majikan kamu. Jadi kita ngerti, orang memang gak pintar, gak sekolah tinggi, ya udah ngomong yang sopan aja. Jengkel sih udah pastilah. Saya lagi. Baju saya di rumah tuh gak ada yang bisa putih bersih. Ini celana saya nih yang putih nih, udah jadi krem. Iya. Jaket putih saya udah ada hitam-hitamnya, merah-merahnya udah gak jelas dari mana sih nih lunturnya. Makanya saya jarang beli baju putih. Pertama kelihatan lebih gemuk. Tapi kedua karena sering luntur gitu. Nah saya gak pernah maki-maki yang kerja di rumah hanya gara-gara baju luntur. Sekali aja saya marah gara-gara Zoe baru beli sweater baru. Udah saya pesenin, hati-hati ya jangan luntur, ini agak mahal dia beli. Belum dipakai, saya suruh kasih pelembut dulu. Balik-balik udah pink segala macam. Aduh saya bilang ampuan. Udah dikasih tahu. Nah, jangan menghina orangnya. Kasih tahu aja kesalahannya. Nah, kalau kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan lemparin kata-kata kotor. Karena ingat loh, Firman Tuhan berkata, saya nggak masukin di sini, bahwa pada hari penghakiman setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang dia ucapkan. Jangan ngomong kotor. Nah, saya punya kesaksian pribadi nih soal marah ya. Saya tuh sebenarnya dari kecil punya spirit of anger yang sangat besar gitu ya. Kemarahan yang sangat amat di hati saya. Kekecewaan sama orang tua saya gitu, kekecewaan sama keadaan saya gitu, banyak deh gitu. Saya punya penolakan diri yang besar. Sampai sekarang pun katanya kalau orang suka perhatiin khotbah katanya saya insecure gitu ya. Iyalah kalau lu gendut kayak gue pasti insecure lah ya kan. Nah jadi saya kan gemuk mendadak gitu kan. Selama pandemi itu tiba-tiba naik 15 kilo. Of course saya insecure karena biasanya gak segini gitu loh. Nah wajar kan. Nah tapi penolakan di diri saya itu karena saya lahir di keluarga Chinese yang sementara semua putih saya enggak gitu. Jadi saya suka dibully. Lalu karena saya kurus dan tinggi, waktu kecil saya suka dipanggil pohon kelapa lah, tiang listrik lah. Jadi saya sebel sama diri saya sendiri. Sampai waktu kecil itu saya pernah doa minta pendek. Untung Tuhan tuh maha baik, gak jawab doa saya. Banyak orang yang ketemu saya in real life itu ngomong gini sama saya, saya kira Bu Heni tuh pendek loh, soalnya di YouTube Ibu Heni kelihatan pendek. Aslinya gede juga, gede. Gak enak banget sih kata-katanya, tinggi gitu ya. Nah,
Dulu tuh saya karena punya gambar diri yang buruk, lalu saya marah sama orang tua saya tuh cepat marah dan selalu marah gitu, marah sama teman-teman, nggak berteman gitu. Kalau ngomong ceplas-ceplos ya, sampai sekarang. Nah, tapi saya suka marah, dulu suka marah banget gitu. Nah, satu hari saya bertobat, bahkan sampai terbawa udah besar, khotbah aja marah-marah ya kan ya. Tapi sekarang udah enggak kan, udah ada pemulihan gambar diri. Nah, terakhir saya marah paling parah itu sama staff. Itu waktu kita pindahan kantor tahun 2020. Ya, 3 tahun lalu. Hampir 4 tahun. Nah, saya marah banget sama staff gitu. Karena kesalahan yang menurut saya mereka layak dimarahin gitu. Udah keterlaluan banget gitu. Jadi sekarang ini saya jarang marah. Saya hanya marah kalau itu kesalahan yang besar sekali dan memang pantas dimarahi supaya orang tahu mereka salah gitu. Nah, saya berhenti marah kenapa? Karena Yakobus 1 ayat 20 bilang gini. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lah, sejak saya baca ayat ini, saya dapat rema ayat ini, saya langsung sadar. Kalau amarah saya gak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, berarti hidup saya gak berkenan sama Allah. Lah saya marah-marah terus, ya kan? Kemudian kalau di hadapan Allah aja bukan sebuah kebenaran, apalagi di hadapan manusia gitu. Nah, akhirnya saya belajar menguasai diri. Ternyata bisa tuh. Tiap kali saya mau marah, ini yang saya lakukan. Saya kasih waktu. Sampai kurang lebih sejam, 2 jam saya diam. Saya pikirin baik-baik apa yang saya harus ngomong. Kalau dulu anak-anak asrama bikin salah, that's it, panggil, set. Mama panggil, datang, udah tahu semua. Ada apa ini gitu. Staff kalau udah dipanggil sama Ibu Heni. Wah, udah gemeter semua. Ada apa ini, ada apa? Karena udah tahu dipanggil artinya mau dimarahin gitu. Nah, sekarang udah jarang saya panggil. Mereka malah merindukan saya panggil ya kan. Nah, karena kalau saya panggil berarti mau dibagi-bagi hadiah. Nah, jadi sejak saya punya rema ayat ini, saya belajar berhenti marah. Nah, gimana caranya? Saya belajar menguasai diri gitu. Jangan marah. Karena saya mikirin gini, ketika saya marah, pasti perkataan saya tuh melukai orang lain. Yang kedua, keputusan yang saya ambil pasti salah. Bayangin hati kita lagi marah, mana ada yang benernya? Gak ada yang benar. Jadi pastikan ketika kamu marah, jangan ambil keputusan apa-apa. Ketika kamu marah, jangan ngomong apa-apa. Ini akan menyelamatkan masa depan kamu. Orang suka sembarangan ngomong, putus aja. Abis itu, kenapa gue bilang putus? Lu sih kecepatan ngomong ya kan. Nah, yang terakhir tentang omongan kotor. Nah, saya mau kasih tahu anak muda. Omongan yang kotor itu merendahkan diri kamu sendiri. Orang akan dinilai tidak berpendidikan kalau suka ngomong sembarangan. Orang kan suka gini, kayak orang kampung gitu loh. Ngomongnya, terus kita bilang gini, ya wajar aja lah dia orang kampung. Ngerti ya? Pernah gitu gak? Ya kan? Ngomongnya kayak yang kampungan banget gitu. Kalau kayak gitu mahal apa murah gitu. Norak banget gitu. Kita langsung bilang, nih orang dari mana ya gitu. Nah, ingat kalau kita ngomong sembarangan, ngomong yang gak pantas, kita akan dipandang rendah sama orang. Cuma orang yang gak berpendidikan yang ditoleransi ngomong kotor. Ya wajar lah mulutnya gak sekolah. Bahasanya gitu. Pernah denger gak? Ya wajar lah mulutnya gak sekolah. Ngomong kotor tuh gak pantas. Kita lihat firman Tuhan Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Alkitab mencatat ngomong kotor tuh gak pantas. Artinya degradasi nilai. Ketika orang tuh ngomong jorok terus, value dia berkurang. Orang gak akan dihargai. Orang yang berwibawa, mulutnya pasti bijaksana. Gak mungkin sembarangan ngomong. Amen. Jangan suka ngomong kotor karena gak pantas banget. Jangan suka ikut-ikutan orang. Oh lagi tren pada ngomong NJIR, ikutan semua. Jangan. 1 Timotius 4 ayat 12 bilang, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam yang pertama perkataanmu. Saya mau kasih tahu, jadilah teladan dalam perkataan.
Karena seorang muda yang hidupnya bisa jadi teladan pasti dihargai orang. Katakan amin. Jadilah teladan dalam kesucian. Penguasaan diri gak cuma soal perkataan. Penguasaan diri bicara soal mengendalikan hawa nafsu dan keinginan daging. Nah, tadi Galatia 5 ayat 4 bilang barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, seringkali yang jadi susah buat anak muda adalah mengendalikan hawa nafsu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 9 ayat 17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tahu nggak? Ini tuh peribahasa. Orang tuh kalau masih dilarang, belum halal, itu rasanya manis. Dan kalau makannya ngumpet-ngumpet tuh enak. Waktu masih pacaran, ciuman tuh kayak sesuatu yang manyus banget gitu ya. What? Ya, benar-benar menyenangkan, menggairahkan, menyenangkan. Udah 2 kali ya menyenangkannya. Nah, saya kasih tahu, itu tipuan iblis. Kamu akan digoda. Entah kenapa, justru ketika dilarang, mamahmu bilang gini, kamu gak boleh seks di luar nikah ya. Jangan mau ya kalau dipegang-pegang ya sama pacar kamu ya, bisa gitu ya. Ketika pacaran, orang tua larang, itu anak muda malah gerayangan, ya, gentayangan. Makin dilarang, makin dicoba, gitu. Karena hal-hal itu menyenangkan. Coba saya bilang sama Mison, jangan pulang malam, dia pulang pagi, ya kan? Pernah waktu sekolah dulu, ya kan? Dulu pernah ada satu orang yang kerja sama saya, anak muda, masih muda banget gitu. Nah, dia pacaran, dia izin pergi sama pacarnya, terus gak pulang-pulang sampai jam 1 pagi. Tahu gak, saya sama suami saya tuh, sama Pastor Jojo, sampai naik mobil, cari dia sekeliling Kelapa Gading. Sampai ke gang sempit-sempit, sampai ke tempat gelap, sampai sekonyolnya saya mikir yang terburuk terjadi, dia dibuang di bantaran sungai. Saya turun, saya lihat ke kolong-kolong, saya cari sampai jam 2 pagi. Gak ketemu. Jam 1 belum pulang. Saya kasih tahu ya, ini bukan anak saya loh, ini staf saya yang tinggal sama saya. Saya aja segitu khawatirnya sama dia gitu loh. Tapi herannya, dia sebagai anak muda nggak mikir bahwa orang tua tuh khawatir. Nah, anak muda mah enak-enak aja gitu melakukan yang kalian suka. Penguasaan diri itu sangat penting. Kenapa? Kenapa aturan itu diberikan? Kenapa orang tua bilang jangan sex before marriage, jangan gampangan, jangan mau dipegang-pegang. Kenapa? Karena ketika kamu putus, baru kamu nyesel. Berapa ribu anak perempuan yang WA saya, yang IG ke saya, DM ke IG saya, bilang ke saya, Kak Heni, aku udah gak perawan lagi. Gimana ya, kalau aku putus apa masih ada yang mau sama aku? Berapa banyak tuh pacaran sama youth pastornya katanya, gak kudus segala macam. Saya sampai aduh, ini apaan sih semua? Sedih banget gitu loh. Karena anak muda susah menguasai diri. Makanya jangan mencobai diri sendiri. Kalau penguasaan diri jadi masalah, kita jangan mencobai diri sendiri. Jangan mencobai Tuhan. Jangan bilang ini, Tuhan tutup musaku dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Tapi Anda celemot, pegang-pegang segala macam. Anda mencobai Tuhan. Ya kan? Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan gitu. Ya gak boleh dong. Come on. 1 Petrus 1 ayat 14 bilang ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan tuh gak mau kita hidup dalam hawa nafsu, dalam dosa. Makanya anak muda harus menguasai diri. Kalau kamu jatuh dalam dosa, saya kasih tahu, itu tuh bukan kebahagiaan, itu tuh penderitaan. Karena orang yang hidup di dalam daging, hidup dalam jatuh bangun dalam dosa, dia pasti hidupnya gak damai sejahtera. Ketakutan. Ya kayak anak-anak perempuan yang DM saya, gimana ya Kak, aku sebenarnya mau putusin dia tapi aku takut. Bayangin, apakah dia bahagia? Enggak.
Mari kuasai dirimu, karena kalau kamu gak bisa menguasai dirimu, kamu akan menghancurkan masa mudamu. Menyesal kemudian itu gak ada gunanya. Live no sorry. Jangan sampai ada penyesalan. Amen. Yang terakhir, buah roh kelemah lembutan. Tadi penguasaan diri, yang ini kelemah lembutan. Nah, roh yang kelemah lembut tuh roh yang seperti apa? Seseorang itu dikatakan punya kelemah lembutan ketika dia tuh mudah ditegur, mudah dikasih tahu. Kalau dibilangin sama orang tua, ditegur sama pemimpin, tuh mau denger gitu loh. Rohnya lemah lembut, mau berubah, mau belajar. Roh yang lemah lembut itu biasanya orang yang tenang, yang menghadapi apapun dengan ketenangan. Nah, orang yang lemah lembut itu punya kekuatan. Apa kekuatannya? Yang pertama, roh kelemah lembutan meredakan amarah. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, orang yang lemah lembut tuh justru yang bikin orang marah jadi reda. Tapi kalau orang yang gak lemah lembut, ngejawabnya dengan kasar lagi, malah menyulut api, orang jadi tambah marah. Nah, saya menyaksikan sendiri, saya punya staff yang super lemah lembut. Nah, Pastor Jojo itu pemimpin yang sangat galak dan tegas menurut saya ya. Langsung ngangguk dia. Nah, jadi biasanya staff itu takut gitu sama Pastor Jojo. Nah, ada satu staff dia sangat lemah lembut. Jadi entah bagaimana di saat misalnya Pastor Jojo lagi marah gitu karena staff bikin masalah, staff ini tetap dengan tenang menjawab Pak Jojo. Tenang aja, like nothing happen, you know. Yang lain jawabnya dengan udah suara bergemetar kayak Ferry gitu. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Tapi kalau dia tuh bisa tenang, ya. Jadi begini ya Pak ya. Jadi gini. Tenang aja. Jadi saya perhatikan berapa kali gitu ya. Pastor Jojo tuh kayak jadi mati gaya gitu. Jadi mau marah lagi atau diterusin apa enggak nih gitu. Karena orang ini kok tenang banget gitu. Jadi ayat ini tuh bener loh. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi kalau kamu punya papa yang pemarah, udah jawab dengan santai. Lemah lembut saja. Nggak usah pakai, papa tidak pengertian. Nggak usah gitu. Jawab aja ya. Apalagi misalnya dengan pujian. Papa tambah ganteng saat papa marah. Nah, terus kekuatan roh lemah lembut apalagi? Roh kelemah lembutan menuntun orang ke jalan yang benar. Keren gak nih? Nah, punya mamah yang lemah lembut tuh luar biasa nih. 2 Timotius 2 ayat 25. Ada amin Mison? Antara amin kan antara dapat 2. 2 Timotius 2 ayat 25. Baca sama-sama. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Satu lagi, Galatia 6 ayat yang pertama. Bisa? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Keren gak? Kelemah lembutan tuh punya power. Tadi meredahkan amarah. Yang kedua, menuntun orang yang suka melawan, menuntun orang kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi satu pelajaran penting. Kalau kita ketemu orang yang suka melawan, kan ada tuh anak-anak tipe pemberontak, mungkin adikmu, mungkin temenmu, one day kamu jadi orang tua. Ini pelajaran yang penting. Kita kalau mau orang berubah, itu bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengertian. Orang berubah itu karena pembaharuan akal budi. Katakan pembaharuan akal budi. Orang baru akan berubah kalau dia ngerti dia salah dan dia harus berubah. Bukan karena dipaksa. Kalau dimarahin, dibentak, diancam, itu cuma temporary. Dia lakukan karena dia takut. Tapi kalau diajak ngomong baik-baik, dibuka pemikirannya, dia jadi ngerti, dia jadi paham, dia berubah sendiri. Nah, saya pakai teori ini buat ngomong sama anak-anak saya. Meskipun diawali dengan marah dulu tentunya ya. Marah dulu. Tergantung kasusnya. Kalau keterlaluan sekali pasti dimarahin. Nah, kemudian biasanya
saya ajak duduk ngomong berdua gitu. Saya kasih pengertian panjang, lebar, dan dalam sambil doa, Tuhan orang ini harus diomongin apa ya gitu ya. Udah frustasi kadang-kadang ngadepin anak muda dengan berbagai masalah gitu ya. Nah tapi Tuhan tuh kasih pengertian yang luar biasa gitu. Akhirnya setelah saya ajak ngomong duduk baik-baik, mereka berubah. Nah roh yang lemah lembut lebih powerful buat nuntun orang yang suka melawan. Daripada kita marahin dia, daripada kita ancam-ancam dia. Nah yang terakhir, roh kelemah lembutan itu lebih dapat meyakinkan. Saya kasih tahu ya, Anda kalau selengek-selengean gitu ya, Anda akan direndahkan. Orang yang punya wibawa itu, dia ngomong tuh lebih bisa meyakinkan. Amsal 16 ayat 21, orang yang bijak hati disebut berpengertian. Dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Entah kenapa, somehow orang yang lemah lembut itu punya wibawa gitu. Punya wibawa banget. Membuat dia dihargai sama orang-orang di sekitarnya, bahkan oleh atasannya. Saya ngelihat gitu, bersyukur punya staf yang lemah lembut gitu. Ketika saya lihat dia punya wibawa gitu. Sebagai seorang bawahan, kita sebagai pemimpin pun gak bisa memandang rendah dia. Karena orang ini sangat tenang, lemah lembut gitu. Jawab dengan sopan. Nah kalau Anda ingin dihargai orang, yuk belajar punya kelemah lembutan. Jangan gerewekan. Ngerti gerewekan? Gitu. Kalau ngomong kayak petasan gitu. Nggak ada titik koma, rame banget, berisik gitu, mengganggu alam semesta. Sampai katak-katak pun melompat dan lain sebagainya. Genteng pun pecah gitu ya. Lampu pun pecah gitu. Tolong coba yang perempuan-perempuan gitu kan, belajar ngomong lebih lemah lembut. Coba ngomong. Percayalah, kalau kamu punya kelemah lembutan, kamu pasti lebih dihargai orang. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa supaya setiap anak muda boleh belajar menguasai diri. Mereka gak ngomong kotor saat mereka marah. Mereka bisa menahan lidah. Mereka bisa menguasai kemarahan mereka sehingga mereka gak buat salah. Hamba-Mu berdoa mereka juga bisa menguasai daging dan hawa nafsu mereka sehingga mereka gak melakukan hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang membawa mereka ke dalam dosa. Juga Hamba-Mu berdoa supaya roh kelemah lembutan boleh ada dalam hidup anak-anak-Mu, supaya mereka jadi orang-orang yang mudah ditegur, mau belajar Tuhan, mau dengar-dengaran, dan mereka jadi orang-orang yang dihargai semua orang karena mereka punya roh kelemah lembutan. Berdoa supaya firman Tuhan ini jadi kebenaran yang memerdekakan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.